Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas ini jersey apa koran. Nah, kenapa kok bisa disebut ini jersey apa koran? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, ini disclaimer dulu ya. Kita bukan berarti menjelekkan ataupun kita itu bukan berarti menghina. Jersey yang disebut seperti koran ini kita itu tidak menghina tersebut. Nah, kita itu akan membahas ini mungkin bisa apa ya, buat referensi ataupun bisa buat ya ilmu ataupun gimana nanti ya, monggo silahkan. Nah, yang pasti kita itu tidak apa ya, kita itu tidak ngece kokean trempel sponsor ataupun dan lain-lain. Jangan hanya lihat clickbait dan judul saja, mohon dilihat isinya. Nah, pertama-tama saya disclaimer itu dulu. Nah, fenomena jersey seperti koran ataupun jersey baju bola seperti jersey baju balap ataupun baju dan lain-lain, ini menurut pandanganmu itu gimana, Cuk? Sepak bola ini. Nah, sering terjadi jokes atau ejek-ejekan antar supporter di sosial media ya, terkait soal sponsorship Indonesia yang klub-klub Indonesia yang sering terjadi itu tertempel logo, tertempel banyak sponsor di jersey. Nah, ini sebenarnya ya kalau kita sendiri ya, jujur kalau kita sendiri Java Football ya pengennya melihat Indonesia itu, klub-klub Indonesia punya sponsor tunggal lah seperti klub-klub luar negeri Eropa. Tapi ya kita harus sadar diri itu karena memang sepak bola Indonesia belum menjadi industri yang menjanjikan atau menguntungkan. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Nah, kita lihat Eropa misalnya apa ya, Barcelona, wah sponsornya sama satu, Madrid dulu kan Free Emirates satu, atau klub-klub luar negeri yang lain satu lah. Kalau Indonesia itu kayak Persib, Bali United dan lain-lain itu kan sponsornya tank trempel atau banyak banyak sponsor di baju. Nah, ini kan hal yang yang ingin kita bahas sih sebenarnya. Oke, betul sekali bahwa pada dasarnya kita juga melihat ranah buruk sepak bola Indonesia di tahun-tahun era 2010 ke belakang ya, ataupun era tahun 2010 ataupun ya 2012 ke bawah itu. Nah, di era-era tersebut kita itu kesulitan sekali untuk mencari sponsorship ataupun untuk mencari investor ya, kita itu sangat kesulitan sekali ya. Kita juga flashback bagi yang menghina jersey kokean tank trempel, jersey kokean sponsor, apalagi jersey sponsornya FF ataupun apa dihina dan lain-lain, itu sebenarnya menurut pandanganku kalian itu gimana toh sebenarnya. Nah, ketika timmu tidak dapat sponsor yo malah timmu bangkrut ataupun pemain itu bisa nunggak gaji dan lain-lain toh. Sebenarnya banyak sponsor itu boleh, sah-sah saja sih, itu kan hak manajemen mau ditaruh di kaos ataupun di papan board ataupun di mana, itu hak manajemen, sah-sah aja ya. Mungkin bisa jadi yang ditempel di baju itu mendonasikan uang yang cukup banyak, itu sih menurut pandangan saya pribadi ya. Nah, bagi yang masih mengejek-ngejek wah jersey kok papan sponsor koyo koran koyo ngene-ngene, wah itu menurut pandanganku salah besar sih. Mungkin mereka itu tidak mengalami era-era sepak bola itu sangat kesusahan sekali mendapatkan sponsor ya. Kita lihat Bali United ini, Bali United dengan jersinya ini penuh dengan sponsorship, guys. Diejek di media sosial, ini jersey apa koran, jersey apa ini nih, wow, banyak sponsor. Menurut pandanganmu gimana, Cuk, realistisnya Bali United ini? Kita tahu ya, Bali United ini sudah mempunyai manajemen yang profesional. Sejak berdirinya Bali United sendiri pun, Bali United sudah mempunyai banyak sponsor. Berarti daya tarik atau daya jualnya Bali United ini sangat tinggi. Menurut pandanganmu gimana, Cuk, dengan jersey trempelnya Bali United ini? Ya, kita melihat Bali United sekarang ini kan jersey-nya tank trempel banyak sponsorship. Bahkan ya kalau dibilang memang banyak kritikan itu nggak rapi atau gimana, nggak elegan. Nah, tapi kan kita juga melihat bahwa ini di masa pandemi, liga udah 500 hari tanpa berhenti. Jadi ya
untuk mencari kehidupan atau mencari uang untuk pembiayaan tim itu ya sangat dan sangat susah sekali ya. Karena memang sponsor saja juga terdampak PPKM dan pandemi. Jadi juga apa ya, juga mau investkan besar juga nggak mau atau mikir-mikir. Nah ya mungkin Bali United itu inisiatifnya ya sedikit, tapi mungkin ya sponsornya itu investnya sedikit, tapi kan karena memang kebutuhan tim juga banyak ya, sedikit tambah sedikit, lama-lama jadi banyak. Ya, kalau untuk Bali United sendiri sepertinya saran saya itu mungkin ini, kalau ini tidak pandemi itu mungkin bisa saya kritik soal jersinya ting trempel ini gandeng kondisinya seperti ini ya. Pandemi kita tahu, supporter aja tidak boleh datang, tim tidak ada pemasukan. Jadi saya itu mengesahkan saja, ya udahlah, mereka mau pakai jersey ting trempel gini ya monggo. Tetapi kalau kondisinya tidak pandemi, kondisinya supporter boleh datang di stadion normal kembali, ya mungkin saya akan kritik. Kenapa saya kritik? Soalnya Bali United ini sudah menjual nama besar gitu loh, namanya itu sudah tinggi, namanya sudah ibaratnya itu wah wis gede. Nek gor sponsori paling loro, terus si jenis yang ketelu itu paling aparel itu masih mending gitu loh. Maksudnya dua aja yang ditempel di jersey, yang lain itu di papan gini ya. Soalnya sekelas nama besar Bali United ini sudah besar, apalagi seperti Persib Bandung, seperti Persija Jakarta, itu mungkin akan saya kritik. Tetapi kita juga lihat kondisi, kalau kondisinya itu ya seperti ini di kala pandemi, kalian kan juga tahu stadion aja nggak ada penontonnya. Kita lihat liga tadi jalan itu seperti walah kiopo ampang banget, soalnya mainnya juga cuma di area Jabodetabek. Kita juga tidak boleh hadir, kecuali kita itu Liga Inggris gitu. Makanya Liga Inggris itu supporternya udah boleh hadir, udah boleh datang di stadion, ya monggo kalian sah-sah aja mengkritik soal apa ini jersey dari Bali United sendiri. Tetapi kalau dari kita pribadi, menurut pandanganku sih saya nggak terlalu mengkritik soal ini, karena saya juga lihat kondisi. Kalaupun kondisinya normal, saya juga lihat timnya gitu loh. Kalau timnya itu tim besar ya oke, saya kritik. Tapi kalau timnya itu bukan tim besar ataupun daerahnya itu memang sangat tidak mumpuni sekali untuk mendapatkan sponsorship dan lain-lain, ya mungkin saya nggak akan kritik gitu loh. Nah mungkin saya itu akan apa ya, memaklumi dari soal Bali United jersinya seperti koran, saya sangat memaklumi sekali. Nah kalau menurut pandanganmu Cuk, untuk kondisi seperti ini klub-klub itu agar bisa survive itu ngapain aja ya sih, selain ini selain opo itu sponsorship ting trempel itu? Ya memang ya bener sih seperti yang John katakan tadi, wong ada sponsor aja udah alhamdulillah sekali ya. Karena memang kondisi sekarang itu kan supporter gak boleh datang, terus klub gak ada pemasukan, mungkin ya merchandise tour dari klub-klub Liga Indonesia juga sepi ya toh. Ya gimana bang, supporter aja beli kuota atau beli makan aja kadang susah ya. Di kondisi pandemi banyak pengangguran, supporter kan juga ya rata-rata juga pekerja gitu. Kalau apalagi ya siswa sekolah tatap muka juga nggak boleh kan gitu. Nah, sekolah tatap muka nggak boleh, sekolah online di rumah ya nggak diberi saku oleh orang tua. Kalau nggak diberi saku orang tua ya gimana bisa nonton. Nah itu mungkin itulah ya, liganya juga nggak ada penonton. Jadi memang hal yang harus dimaklumi ya, soal sponsor yang banyak tempel di baju. Nah selain memperbanyak sponsor untuk klub biar survive ya, yang pertama maksimalkan akademi, produk akademi, pembinaan. Jadi ya jangan, klub itu jangan jor-joran di masa pandemi kayak gini ya. Sangat fatal sekali jika harus menuruti keinginan fans ya, karena kadang fans juga tidak tahu keadaan klub sebenarnya, kondisi finansial klub. Kalau nuruti pembelian pemain bintang, nah, kalau klubnya mampu, kalau enggak, nah ya sebaiknya ya memaksimalkan pembinaan akademi seperti PSIS lah yang dilakukan. PSIS itu kan banyak mengorbitkan pemain akademi, jadi memang nanti gajinya bisa terjangkau. Yang kedua itu maksimalkan sosial media, YouTube akun official ya, mungkin seperti Persija Jakarta membuat vlog
Persija juga membuat talk show lah. Itu kan nanti bisa menghadirkan sponsor atau adsen bagi klub itu. Ya betul sekali, itu memang sangat diperlukan bagi tim-tim Indonesia saat ini ya. Mungkin memaksimalkan akademinya, memaksimalkan pendidikan usia mudanya itu memang salah satu solusi agar klub-klub Indonesia itu tidak jor-joran lagi gitu loh. Nah, klub Indonesia itu kan sering ya jor-joran, ngawur, dan pada akhirnya itu tidak bisa membayar gaji, akhirnya bangkrut, degradasi. Nah, itulah klub Indonesia. Nah, saya itu tidak mau seperti itu. Mending memaksimalkan bakat-bakat muda dari kotanya sendiri. Ya mungkin memang bakat muda itu tidak bisa diandalkan untuk juara, tetapi setidaknya kita tahu lah di Piala Menpora kemarin tuh pemain muda itu bisa mengimbangi para pemain-pemain yang katanya udah senior. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang jersey koran. Jangan lupa like, comment, and subscribe.